Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan PPT kami. Nama saya Ahmad Rifaldi dan Siti Rasma Ismianti. Baik, saya akan memulai dengan tema kedudukan siswa dalam kelompok. Pengertian kedudukan siswa dalam kelompok adalah letak seorang siswa dalam urutan tingkatan dalam istilah yang umum disebut ranking. Untuk dapat diketahui ranking dari siswa-siswa di suatu kelas, maka harus diadakan pengurutan nilai siswa-siswa tersebut yang paling atas sampai yang paling bawah, sehingga dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan kedudukan siswa dalam tingkatannya. Dalam pelajaran dasar-dasar evaluasi pendidikan itu mencakup salah satu tentang kedudukan siswa dalam kelompok. Maksud kedudukan siswa dalam kelompok adalah letak seseorang siswa di dalam urutan tingkatan dalam istilah yang umum disebut ranking. Untuk dapat diketahui ranking dari siswa-siswa di suatu kelas, maka harus diadakan pengurutan nilai siswa-siswa tersebut dari yang paling atas sampai ke nilai yang paling bawah. Dengan mengurutkan nilai-nilai, maka dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan siswa dalam tingkatannya. Kedudukan seorang siswa dalam kelompoknya akan menjadi ukuran dalam pencapaian hasil belajarnya. Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. Misalnya, rata-rata prestasi belajar kelompok 8 siswa yang mendapat nilai di bawah angka 8 diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Dengan demikian, nilai yang dicapai seorang akan memberikan arti yang lebih jelas setelah dibandingkan dengan prestasi yang lain dalam kelompoknya. Dengan norma ini, guru akan dapat menandai siswa-siswa yang diperkirakan mendapat kesulitan belajar, yaitu siswa yang mendapat prestasi di bawah siswa-siswa yang mendapat prestasi di bawah prestasi kelompok secara keseluruhan. Secara statistik, mereka yang diperkirakan mengalami kesulitan adalah mereka yang menduduki 25% di bawah urutan kelompok, yang biasa disebut dengan lower group. Dengan teknik ini kita mengurutkan siswa berdasarkan nilai-nilai yang dicapainya, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, sehingga siswa mendapat nomor urut prestasi atau ranking. Mereka yang menduduki posisi 25% di bawah diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Teknik lain ialah dengan membandingkan prestasi belajar setiap siswa dengan prestasi rata-rata kelompok. Siswa yang mendapat prestasi di bawah rata-rata kelompok diperkirakan pula mengalami kesulitan belajar. Kemudian, cara menentukan kedudukan siswa. Ada bermacam-macam cara untuk menentukan ranking atau kedudukan siswa dalam kelompoknya. Akan tetapi di dalam uraian ini hanya akan diberikan 4 cara saja, yaitu yang pertama dengan ranking sederhana, yang kedua dengan ranking presentasi, yang ketiga dengan standar deviasi, yang keempat dengan menggunakan Z-score. Kemudian simple rank. Simple rank adalah urutan yang menunjukkan letak kedudukan seorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Contoh, skor ulangan bahasa Indonesia bagi 20 orang siswa adalah sebagai berikut: A 45, B 50, C 39, D 61, E 63, F 70, G 81, H 75, I 68, C J 46, dan seterusnya. Hanya enggan melihat deretan skor yang masih bererakan ini, kita belum dapat menentukan ranking atau kedudukan seorang dalam kelompoknya. Untuk itu, yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah dengan urutan ke bawah. Setelah itu, kita tentukan urutan nomor dari atas.
yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai semua siswa memperoleh nomor. Perlu diingat di sini bahwa apabila ada 2 atau 3 orang yang kebetulan memiliki skor yang sama, harus diberi nomor atau ranking yang sama pula, yaitu rata-rata dari urutan orang-orang yang memiliki skor sama tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Ratsma Ismianti. Persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu percentile rank. Nah, percentile rank itu atau ranking percentage itu adalah kedudukan seseorang dalam kelompok yang menunjukkan banyaknya persentase yang berada di bawahnya. Contohnya, jika seorang siswa memiliki PR atau percentile rank 85, ini menunjukkan bahwa kecakapan siswa tersebut sama atau melebihi 85% dari seluruh kelompok dengan PR tersebut. Lebih dapat diketahui gambaran kecakapan siswa, karena angka ranking menunjukkan besarnya presentasi siswa dalam kelompok itu yang berhasil dilampaui. Jika hanya simple rank, hanya diketahui nomor tanpa menunjukkan banyaknya individu yang masuk dalam kelompok, mungkin A mempunyai ranking 15. Tampaknya nomor kecil, tetapi siapa tahu bahwa seluruh kelompok memang hanya terdiri dari 15 orang, hingga termasuk juru kunci. Nah, cara menentukan pair itu ada 3. Yang pertama, menentukan dahulu SR atau simple rank-nya. Yang kedua, mencari banyaknya siswa dalam kelompok itu yang ada di bawahnya. Nah, yang ketiga, mengalihkan dengan 100 setelah dibagi dengan kelompok itu. Dan selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi itu penentukan kedudukan dengan membagi kelas atau kelompok-kelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh suatu standar deviasi tertentu. Penentuan kedudukan dengan standar deviasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pengelompokan atas 3 ranking, dan yang kedua, pengelompokan atas 11 ranking. Nah, yang A, pengelompokan atas 3 ranking. Langkah-langkah dalam menentukan kedudukan siswa dalam 3 ranking, yaitu yang pertama, menjumlah skor semua siswa, yang kedua, mencari nilai rata-rata atau mean, dan simpangan bak deviasi standar atau standar deviasi. Yang ketiga, menentukan batas-batas kelompok, yaitu ada kelompok atas semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus 1 standar deviasi ke atas, dan kelompok sedang semua siswa yang mempunyai skor antara kurang 1 SD dan lebih 1 SD. Nah, yang terakhir, kelompok kurang semua siswa yang mempunyai skor dan yang kurang dari itu. Yang B, pengelompokan atas 11 ranking. Itu lanjutan dari penjelasan bab-bab sebelumnya. Berikut terdapat 11 rank atau tingkat, yaitu ranking 1 yaitu kelompok siswa dengan nilai 10, ranking 2 kelompok siswa dengan nilai 9, ranking 3 kelompok siswa dengan nilai 8, ranking 4 kelompok siswa dengan nilai 7, dan seterusnya. Untuk sekadar mengingatkan kembali, batas-batas setiap ranking di bawah ini dideretkan lagi standar deviasi untuk setiap skala.